Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Farida Senubis. Di sini saya akan membahas tentang proposal kami yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Operasi Bilangan Pecahan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together. Nah, di sini mengapa kami mengambil judul tersebut? Diketahui pelajaran matematika itu dia adalah pelajaran tersulit di mata siswa, karena di sini banyak penelitian mengatakan bahwa matematika ini lebih berpusat pada guru, sementara siswa cenderung pasif, sehingga hampir sebagian besar siswa justru mengaku bahwa mereka itu mengalami kesulitan untuk memahami pokok bahasa matematika, karena sebagian mahasiswa itu dia hanya menghafal rumus tanpa mengetahui alur penyelesaian dari rumus awal tersebut. Terlebih lagi jika mereka diberikan soal dengan sedikit variasi. Ketika guru memberikan soal dengan variasi yang lain, siswa-siswa tersebut sulit untuk memecahkan soal tersebut. Dalam mempelajari matematika, pemahaman konsep matematika itu sangat penting karena konsep matematika yang satu dengan yang lain berkaitan, sehingga mempelajarinya pun harus runtut dan berkesinambungan. Jika salah satu siswa tidak memahami salah satu konsep dari matematika tersebut, maka dia tidak dapat meneruskan matematika tersebut, karena itulah sifat matematika yang berkelanjutan. Nah, di sini juga kita dapat ketahui bahwa banyak siswa yang mengaku bahwa ketika dijelaskan guru pada suatu pokok bahasanya baru, mereka itu kadang lupa dengan pokok bahasanya yang lama. Beberapa kejadian yang dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematika masih rendah. Nah, dengan terciptanya suasana belajar menyenangkan bagi siswa membutuhkan rasa kepemilikan siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan meningkatkan interaksi dan kerjasama di antara siswa dengan bersama-sama meningkatkan hasil belajar. Oleh sebab itulah kami mengangkat judul ini dengan materi operasi bilangan, yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu Numbered Head Together atau kita sebut dengan NHT, di mana dengan tipe kooperatif ini mereka dapat saling membantu dalam perkelompok, dan dalam kelompok itu dia tidak bercampur dengan daya pikir tinggi dengan siswa-siswa lainnya, tidak terpaku pada siswa yang prestasi belajarnya rendah. Dengan itulah kami mengangkat judul tersebut untuk meningkatkan inisiatif siswa yang kurang. Dan dengan tipe kooperatif ini, siswa juga dapat berpartisipasi. Jika mereka kurang mengerti, mereka dapat memahaminya kepada kawan kelompok yang mengerti ataupun kepada guru. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dia berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dari latar belakang masalah tersebut dapat kita identifikasikannya itu pertama itu dia kurangnya pemahaman konsep matematika pada siswa, di mana pemahaman konsep matematika ini sangat penting bagi siswa. Yang kedua itu siswa mengalami kesulitan pada pokok bahasa matematika yang dijelaskan oleh guru, khususnya pada operasi bilangan bulat, di mana mereka itu susah untuk mencari tahu awal-awal rumus tersebut. Nah, yang ketiga itu siswa mengalami kesulitan jika diberikan soal yang bervariasi. Nah, jika guru diberikan soal dengan variasi yang lain atau dengan model soal yang lain, mereka itu susah untuk mengerjakannya. Bahkan mereka itu harus bertanya dulu terlebih dahulu pada gurunya bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Nah, yang keempat itu siswa kurang berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran matematika, di mana siswa itu dia agak takut jika bertanya oleh gurunya. Mungkin mereka takut jika disalahkan atau kurangnya percaya diri terhadap diri mereka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai rumusan masalah. Nah, jadi sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, maka di sini penulis merumuskan masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa sebelum diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Number Height Together atau NHT pada pelajaran matematika dengan materi operasi pada bilangan pecahan di kelas 7A SMP Negeri 24 Medan. Kemudian yang kedua ialah bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif tipe Number Height Together atau NHT pada pelajaran matematika materi operasi pada bilangan pecahan di kelas 7A SMP Negeri 24 Medan. Dan kemudian yang ketiga ialah bagaimana hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Number Height Together atau NHT pada pelajaran matematika materi operasi pada bilangan pecahan di kelas 7A SMP Negeri 24 Medan. Kemudian pembahasan yang berikutnya ialah mengenai tujuan penelitian. Nah, jadi berdasarkan beberapa masalah yang telah saya ucapkan tadi, maka adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama ialah untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Number Height Together atau NHT pada pelajaran matematika dengan materi operasi pada bilangan pecahan di kelas 7A SMP Negeri 24 Medan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Number Height Together atau NHT pada pelajaran matematika dengan materi operasi pada bilangan pecahan di kelas 7A SMP Negeri 24 Medan. Dan kemudian yang ketiga ialah untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Number Height Together atau NHT pada pelajaran matematika dengan materi operasi pada bilangan pecahan di kelas 7A SMP Negeri 24 Medan. Selanjutnya materi terakhir yang akan saya jelaskan ialah mengenai manfaat penelitian. Nah, sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah saya jelaskan tadi, maka penelitian ini bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan dorongan agar terlibat aktif dalam pembelajaran serta menumbuhkan rasa peduli siswa dengan pentingnya ilmu pengetahuan sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. Manfaat yang kedua yaitu bagi guru matematika dan sekolah, yaitu dapat memberi alternatif atau variasi model pembelajaran matematika untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir ialah bagi peneliti, yaitu mendapatkan pengalaman langsung sehingga dapat menambah wawasan keilmuan dalam mengembangkan model pembelajaran dalam bidang studi matematika. Nah, kemudian pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Maidila Ade Pratiwi akan membahas bab 2, yaitu landasan teoritis. Sesuai dengan judul penelitian yang kami rancang, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada materi operasi bilangan pecahan melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Height Together di kelas 7A SMP Negeri 24 Medan. Kita bisa melihat landasan teoritisnya berupa yang pertama yaitu hasil belajar matematika yang meliputi
Pengertian belajar, hasil belajar, dan matematika. Nah, di sini bisa saya jelaskan nih. Pertama yaitu belajar. Belajar itu bisa diartikan sebagai proses untuk merubah perilaku seseorang. Jadi, belajar itu bisa melalui pengalaman untuk merubah sifat atau perilaku seseorang. Nah, ketika sudah melakukan proses belajar atau proses untuk mengubah perilaku, perlu adanya tolak ukur atau penilaian sejauh mana keberhasilan dari proses belajar itu. Nah, itu diartikan sebagai hasil belajar. Nah, selanjutnya itu pengertian matematika. Nah, kita tahu kan bahwa pelajaran matematika itu pelajaran yang paling lazim banget di setiap sekolah, dan setiap tingkatan pendidikan pasti ada belajar matematika. Nah, matematika ini menjadi bidang ilmu yang mengasah mengasah pikiran kita. Itu bisa juga alat untuk memecahkan persoalan yang unsurnya logika dan intuisi, atau yang bisa dikatakan sebagai bersifat abstrak seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif NHT atau Number Head Together. Pengertian pertama yaitu tentang model pembelajaran kooperatif. Nah, model ini diartikan dengan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil di dalam kelas. Nah, dalam model ini, guru merancang siswa untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang tujuannya agar setiap siswa bisa berinteraksi satu sama lain dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Tujuan dari model kooperatif ini agar siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran atau proses belajar dan saling bekerja sama. Jadi kan yang menjadi permasalahan dalam sistem pendidikan Indonesia adalah ketika siswa itu hanya sebagai pendengar dan guru selalu memberikan ceramah tanpa melibatkan siswa dalam proses belajar. Nah, model ini bertujuan agar siswanya bisa aktif. Jadi nggak hanya mendengarkan saja, tapi dia ikut terlibat dalam proses belajarnya itu, gitu. Jadi lebih banyak pengalaman dan lebih banyak punya ilmu pengetahuan yang lebih, karena selalu diterapkan dalam model pembelajaran ini. Pembahasan selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Jadi, model pembelajaran kooperatif itu ada beberapa tipe, dan yang kami ambil sebagai bentuk penelitian dalam proposal kami yaitu tipe NHT, atau dipanjang menjadi Number Head Together. Itu adalah salah satu tipe pembelajaran dengan fokusnya kepada kerja kelompok. Nah, dalam tipe ini ada beberapa langkah yang harus dijalankan oleh seorang guru untuk bisa menerapkan model ini di dalam kelas. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah persiapan. Nah, dalam proses persiapan ini guru harus menyiapkan rancangan pelajaran atau disingkat menjadi SP dan lembar kerja siswa atau LKS. Jadi ketika membentuk kelompok di siswa itu, guru memberikan lembar kerjanya atau apa yang harus dilakukan siswa dalam kelompok tersebut. Langkah yang kedua yaitu pembentukan kelompok. Yang ketiga, memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban. Jadi, ketika kelompoknya sudah dibentuk, masing-masing anggota kelompok atau masing-masing siswa dalam kelompok tersebut diberikan nomor satu persatu oleh guru, dan ketika satu kelompok itu diberikan masalah, harus bisa menjawab masalah tersebut. Nah, selanjutnya guru akan mengevaluasi dengan memanggil nomor yang sudah diberikan dalam setiap kelompok gitu. Terus yang langkah terakhir yaitu memberi kesimpulan. Jadi setiap proses pembelajaran dalam kelompok tipe ini harus diberikan kesimpulan di hari itu, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka lakukan hari itu, dan untuk mengevaluasi pembelajaran selanjutnya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Limayona akan melanjutkan penjelasan dari Maidela, yaitu operasi hitung bilangan pecahan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pecahan adalah bilangan rasional. Pecahan adalah suatu bilangan yang dapat ditulis melalui pasangan terurut dari bilangan cacah A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Dalam notasi himpunan bilangan pecahan A per B dan
A dan B itu adalah bilangan cacah, sedangkan B tidak sama dengan 0. Pada pecahan A per B, A disebut pembilang, sedangkan B disebut penyebut. Jadi A per B itu adalah pembilang per penyebut. Nah, operasi hitung bilangan pecahan ini yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan pecahan dapat dikerjakan dengan syarat penyebutnya harus disamakan lebih dulu. Misalnya, seperti yang pada contoh ini A per C ditambah B per C. Ini sudah sama penyebutnya kan, jadi bisa langsung dijumlahkan A tambah B per C. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, jika penyebutnya berbeda bagaimana? Maka kita harus menggunakan KPK untuk menyamakan penyebutnya ya. Nah, selanjutnya operasi perkalian dan pembagian. Perkalian dua pecahan itu diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti misalnya A per B dikali C per D itu langsung saja dikalikan A dikali C per B dikali D, di mana B dan D itu tidak sama dengan 0. Untuk operasi pembagian pecahan dapat dilakukan dengan mengikuti pola-pola yang di bawah ini, yaitu A per B dikali, mohon maaf itu kesalahan penulisan ya, A per B dibagi C sama dengan A per B dikali 1 per C, yang awalnya C per 1 bertukar tempat penyebut dan pembilangnya, dan operasinya berubah menjadi kali ya. Jadi A per B dikali C, dengan B dan C itu tidak sama dengan 0. Nah, lihat yang kedua, A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B. Pembilang dan penyebutnya itu bertukar tempat, sedangkan operasinya berubah menjadi kali. Nah, setelah itu barulah dapat kita kalikan A dikali D per B dikali C, dengan B dan C tidak sama dengan 0. Kemudian kerangka berpikir yang kami ambil dalam penelitian ini adalah bahwa dikatakan siswa SMP rata-rata umurnya di atas 12 tahun yang menurut teori perkembangan mental sebagian sudah berada pada taraf operasi formal. Namun demikian bukan berarti guru-guru matematika di SMP itu tidak perlu memperhatikan taraf operasi sebelum formal, sebab tidak jarang anak-anak SMP itu taraf berpikir formalnya belum tercapai. Karena dikatakan di sini adalah sebagian ya, berarti sebagian yang lain itu taraf berpikirnya belum formal. Jadi beberapa permasalahan proses belajar mengajar matematika di SMP khususnya, diantaranya adalah rendahnya kualitas pengetahuan matematika dari siswa yang masuk SMP, rendahnya minat siswa dalam mempelajari matematika oleh karena abstraknya konsep-konsep matematika ini, sedangkan siswa SMP pada umumnya belum berada pada taraf berpikir formal. Maka diterapkanlah model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini. Nah, hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar matematika pada materi operasi hitung bilangan pecahan khususnya pada siswa SMP. Bab 3. Metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian terdapat beberapa metode, di antaranya pendekatan dan jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Selanjutnya, yaitu subjek dan objek penelitian, di mana subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7A SMPN 24 Medan, dan objeknya adalah hasil belajar matematika siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe NHT. Nah, selanjutnya, yaitu tempat dan waktu penelitian, di mana dilaksanakan di SMPN 24 Medan yang berlangsung pada bulan Maret 2020 semester genap atau semester 2. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Terdapat 4 tahapan. Pertama planning, yang kedua acting, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Selanjutnya adalah teknis pengumpulan data, di mana terdapat 4 tahapan juga. Yang pertama tes, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, dan yang keempat dokumentasi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah teknik analisis data. Terdapat 4 tahapan juga. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga verifikasi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.